Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nida Mayanti, NIM 1914030001 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam Lokal A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi bagian yang pertama dari kelompok 4 pada mata kuliah Psikologi Agama yang bertemakan yaitu timbulnya jiwa keagamaan pada anak. Manusia dilahirkan dalam keadaan lemah baik fisik maupun psikis. Dan setelah dilahirkan itu sudah memiliki bawaan ataupun sifat yang telah dimiliki oleh pribadi seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Perkembangan jiwa beragama pada anak-anak umumnya adalah perkembangan yang masih awal, tetapi sebenarnya sebelum masa anak-anak, seorang anak telah mendapatkan sebuah pendidikan tentang keagamaan, yaitu dalam kandungan, masa pranatal, dan masa bayi. Walaupun pada saat itu penerimaan pendidikan agama itu belum dapat diberikan secara langsung. Misalnya dalam kandungan, seorang janin hanya bisa menerima rangsangan ataupun respon dari sang ibu ketika ibu sedang sholat mungkin atau mengerjakan perintah-perintah agama lainnya. Begitu juga pada saat bayi dilahirkan, ia hanya menerima rangsangan dari luar, misalnya pada saat sang bayi diazankan. Nah, dari itu kita bisa menyimpulkan bahwa masa anak-anak bukanlah masa yang paling awal mendapatkan pendidikan keagamaan. Timbulnya jiwa keagamaan pada anak, kemantapan dan kesempurnaan perkembangan potensi manusia yang dibawanya sejak lahir, baik jasmani maupun rohani, memerlukan pengembangan melalui pemeliharaan ataupun latihan, baik dari keluarga, dari orang-orang terdekatnya, dan sebagainya. Jasmani baru akan berfungsi secara sempurna jika dipelihara oleh dan dipelihara ataupun dilatih. Menurut beberapa ahli, anak dilahirkan bukanlah sebagai makhluk yang religius. Anak yang baru dilahirkan lebih mirip binatang, dan malahan mereka mengatakan seekor kera lebih bersifat kemanusiaan daripada bayi manusia itu sendiri. Selain itu, ada pula yang berpendapat sebaliknya bahwa anak sejak dilahirkan telah membawa fitrah keagamaan. Fitrah itu berfungsi di kemudian hari melalui proses bimbingan dan latihan setelah berada pada tahap kematangan. Ada beberapa teori mengenai pertumbuhan agama pada anak, antara lain, yang pertama, rasa ketergantungan. Teori ini dikemukakan oleh Thomas. Menurutnya manusia dilahirkan ke dunia ini memiliki 4 keinginan. Yang pertama yaitu keinginan perlindungan, yang kedua keinginan akan pengalaman, yang ketiga keinginan untuk mendapat tanggapan, dan keempat keinginan untuk dikenal. Nah, yang kedua ada insting keagamaan. Perkembangan agama pada masa anak terjadi melalui pengalaman hidupnya sejak kecil dalam keluarga, di sekolah, di masyarakat, lingkungan, maupun di sekitarnya. Semakin banyak pengalaman yang bersifat agama dan semakin banyak unsur agama, maka sikap, tindakan, kelakuan, dan cara menghadapi hidup akan sesuai dengan ajaran agama. Nah, beberapa keistimewaan penelitian tentang bayi yang baru lahir mampu menyimpan informasi dalam memori meliputi sumber informasi, pengetahuan individu sebelumnya, dan jaringan struktural yang telah terpola. Contohnya, bayangkan diri Anda meminta anak usia 6 tahun untuk menceritakan pengalamannya, berjalan-jalan ke kebun binatang, dan lain sebagainya. Hubungan anak dengan orang tuanya mempunyai pengaruh dalam perkembangan agama anak. Anak yang merasakan adanya hubungan hangat dengan orang tuanya merasa bahwa ia disayangi oleh orang-orang terdekatnya ataupun orang-orang yang di dekatnya dan orang tuanya. Biasanya akan mudah menerima dan mengikuti kebiasaan orang tuanya, dan selanjutnya akan cenderung kepada agama. Akan tetapi, hubungan yang kurang serasi,
penuh ketakutan dan kecemasan akan menyebabkan sukanya perkembangan agama pada anak. Baiklah, sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.